Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo ya bunda semuanya ya, orang tua hebat dimanapun Anda berada ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ayah bunda pada malam hari ini ya. Syukur alhamdulillah. Gak kerasa kita sudah masuk ke episode 4 Juminar Parenting dari Dirsa Consulting. Kita ingat ya, materi pertama berarti 4 minggu yang lalu itu tentang adakah aku di hatimu anakku. Itu judul sinetron ya. Terus lanjut materi kedua tentang mengembalikan fitrah peran ayah ya. Terus juga dilanjut Kak Dandi ya. Ketukar ya, kata Kak Dandi dulu ya. Kata kedua itu tentang mengubah benda sekitar menjadi media belajar. Terus lanjut yang kemarin ketiganya tentang mengembalikan fitrah peran ayah. Dan kemarin kita adakan polling ya tentang tema selanjutnya. Dari 3 tema yang kami ajukan, ternyata yang paling banyak diminati ini mengatasi kecanduan gadget tanpa ruwet ya. Itu Om Irman nulis ruwetnya tanpa W, saya yang ruwet pas bacanya. Ya. Jadi mungkin ayah bunda juga sebagian ada yang mengalami gitu ya, anaknya aduh kayaknya teh meni nempel pisan gitu ya sama yang nama gadget. Gadget itu kan nggak cuma handphone aja ya, nanti kita bahas lah ya bahayanya, dampak-dampaknya, terus ciri-cirinya kayak gimana dan cara penanganan praktisnya seperti apa ya. Karena alhamdulillah Kang Samsu juga punya bocil ya, yang mana bocil ini nggak bisa terhindar ya dari gadget zaman sekarang, apalagi kita ingat 3 tahun ke belakang pada saat pandemi itu benar-benar kita kerja dari rumah ya, handphone, tab, laptop itu di meja kerja kita si anak lihat ya. Jadi memang treatmentnya rada-rada lumayan ya buat anak-anak yang melihat orang tuanya WFH kemarin ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan ya selamat datang, dan bagi yang baru pertama kali hadir di Zoominar ini atau bahkan mungkin belum mengenal saya ya, saya ucapkan selamat kenal. Ya nama saya Samsu Ramdhani Apriansa, saya CEO dari Dirsa Consulting. Kami rutin mengadakan kegiatan ini, insya Allah ya, kami berkhidmat setidaknya untuk 1 tahun ke depan, setiap hari Rabu ya, 1 pekan 1 kali dengan tema yang berbeda-beda. Jadi ayah bunda silakan kunci di kalendernya ya, undang temannya. Jadi jangan sampai kita pinter sendirian. Nah ini kuncinya di sini ya, jangan sampai kita pinter sendirian. Ada satu hadis di mana ketika kita Rasulullah SAW bersabda, kalau kita menyebarkan satu kebaikan ya, insya Allah orang yang mendapatkan dari kebaikan itu atau mengamalkannya ya, kita juga bakal dapat pahala yang tidak berkurang sedikit pun. Jadi kalau misal buat Rabu depan itu ya, ayah bundanya mengundang teman-temannya, saudaranya, siapapun itu, insya Allah dapat kebagian amal kebaikan juga dari hal tersebut. Mudah-mudahan jadi pemberat amal kebaikan kita nanti di yaumil akhir ya. Hari ini ya judulnya mengatasi kecanduan gadget tanpa ruwet, karena memang yang bikin ruwet itu biasanya karena kita belum tahu ilmunya ya. Saya pribadi merasakan ketika kita nggak pakai ilmu gitu ya, wah itu memang tambah ruwet kan. Tapi kalau kita tahu ilmunya insya Allah ya, dan yang terpenting dari tahu ilmunya itu adalah nanti mengamalkannya ya. Dan nggak bisa kita pungkiri juga di zaman atau di era digital saat ini, teknologi atau gadget itu jadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita. Benar ya? Termasuk juga pada anak-anak. Jadi kalau nggak anak kita yang mainin, tetangganya yang mainin. Kalau nggak tetangganya, saudaranya yang mainin ya. Jadi memang tidak bisa terpisahkan ya. Maka materi hari ini insya Allah bisa sangat penting karena relate dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Oh ya, tadi Om Irman udah sedikit spill buat medsos kami ya. Ini saya juga izin share dulu. Safari, mana Safari? Nah ini nih. Jadi, nah bagi ayah bunda yang mau lihat rekaman ya, rekaman dari materi sebelumnya, itu bisa langsung ke YouTube kami ya, namanya Dirsa Consulting. Subscribernya masih dikit ya. Nggak apa-apa, dikit yang penting bermanfaat ya. Daripada banyak tapi kontennya nggak bermanfaat ya. Nah ini sudah ada rekaman dari 1, 2, 3, insya Allah terus diupload bagi yang berhalangan hadir di hari Rabu, jadi bisa mengikuti.
atau yang baru mengikuti sekarang juga bisa nyimak materi yang lalu, materi yang sebelumnya, seperti itu ya. Jadi kalau sekarang nih lagi buka handphone, boleh langsung bantu follow ya, atau bantu subscribe di Risa Consulting. Juga bisa buka Instagramnya ya, ini sama di Risa Consulting, bisa di follow juga. Dan ini Instagram saya ya, kalau nggak salah ya. Nah ini nih, ya saya lagi buka profil saya, ini punya saya, Isam Spirit ya. Kalau bukan ini, apalagi Isam Sad Boy, nah itu bukan saya ya. Silahkan di follow aja Bunda ya, kalau berkenan, dan nanti insya Allah biar nggak ketinggalan infonya. Baik, materi malam ini kita akan mulai dulu dari satu pertanyaan ya. Silahkan jawab di kolom chat. Nah pertanyaannya adalah apakah gadget itu berbahaya atau enggak? Silahkan nih, menurut Ayah Bunda, gadget itu bahaya atau enggak sih? Ya, ayo silakan. Saya mau baca nih. Apakah gadget itu berbahaya? Nah, bahaya apabila berlebihan. Tergantung di mana pemakaian. Tergantung Kang, 50-50, tergantung penggunaan. Ya, tidak sama sekali jika dengan bijak, teknologi netral. Tergantung yang pakai. Ya, alhamdulillah ya. Jadi gadget itu bukan benda yang harus dihilangkan. Jadi kalau kita sekarang lihat ya, banyak yang salah kaprah juga gitu ya. Maksudnya dalam artian gini, dengan di era sekarang ya buat anak-anak yang lahir di tahun 2000-an, 2010 ke atas itu, kalau kita pisahkan gadget dari mereka pun, rasa-rasanya ya kita tuh nggak adil karena kita nggak mengasuh sesuai dengan zaman ya. Yang perlu ditekankan ayah bunda sekalian ya, gadget dan teknologi yang ada sekarang itu alat ya, alat bantu untuk mempermudah hidup kita. Jadi bukan dijadikan sebagai sumber kebahagiaan atau segala-galanya. Nah, kadang orang tuh memang pelariannya ke situ, ke gadget, scroll-scroll sosmed, ternyata yang dikiranya cuma 15 menit, habis waktu 1 jam. Nggak kerasa scroll-scroll sosmed itu ya. Nah, yang perlu kita tekankan ya, atau ada dalam mindset kita sebagai orang tua, semua teknologi atau gadget yang ada itu alat bantu ya, yang memudahkan hidup kita, bukan sumbernya, bukan sumber kebahagiaan atau lain-lainnya. Nah, saking banyaknya peran gadget ini juga, termasuk saya nih ya, ngalamin banget kalau kita bepergian ketinggalan dompet, itu mah biasa aja, kadang-kadang ya udah jalan aja lah kalau ketinggalan dompet mah gitu. Tapi kalau misal gadget ya, apalagi handphone tuh ketinggalan, biasanya kita cenderung maksain diri buat balik lagi ke rumah, bener atau enggak? Kalau buat handphone ketinggalan, itu biasa kita udah pulang lagi dah, nggak nyaman banget gitu ya. Saking pentingnya gitu, karena kan payment bisa lah ntar pakai handphone, pakai kris atau pakai apa namanya internet banking gitu. Tapi kalau dompet yang kalau dompet ketinggalan mah nggak masalah gitu, karena ada handphone. Kalau handphone yang ketinggalan, ya itu nggak nyaman di situ ya. Sebenarnya kan kalau kita lihat fungsinya itu banyak positifnya ya, buat komunikasi, terus juga bisa buat kita cari informasi. Bahkan kalau sekarang tuh kita mau nyari apa aja ya, tinggal ketik aja di internet, insya Allah ketemu. Bahkan up to date dan akurat gitu ya. Terus juga kita bisa akses berbagai layanan, kita mau transaksi juga sekarang kan dari gadget ya, mudah sekali gitu, mudah sekali ya. Terus juga kalau kita punya tugas, pekerjaan, atau ya memang ending-endingnya juga ada yang nyari hiburan, itu juga tetap dari gadget juga gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya apakah gadget itu berbahaya, ya tergantung penggunaannya. Pisau bisa berbahaya kalau penggunanya tidak bijak menggunakannya. Nah, begitupun dengan gadget itu sendiri. Maka kita itu harus bijak menggunakannya. Nah, karena ini ya, kenapa saya sampaikan dari awal pertanyaan ini dulu gitu ya. Sekarang kita harus bisa melihat gini. Kalau kita tahu bahwa gadget itu adalah sesuatu yang tidak berbahaya dan tergantung penggunaannya, tapi di luaran sana kenapa gitu ya, bahwa ada anak-anak yang kecanduan gadget gitu. Kalau misal kita perhatikan, orang tua itu memang sudah tahu resikonya, tapi kenapa masih ada anak yang kecanduan gadget gitu. Nah, ternyata dari hasil riset itu kurang lebih ada 5 faktor utama yang membuat anak-anak itu ya jadi terpengaruh sehingga mereka kecanduan gadget. Yang pertama itu adalah faktor fears, atau memang ini ibaratnya dia ngikutin teman lah ya, terpengaruh oleh teman-temannya.
Kalau misal anak kita nggak dibekelin handphone, terus temennya ada nih yang sama orang tuanya itu udah dibeliin handphone sendiri gitu ya. Atau itu tab gitu, terus di handphonenya ada aplikasi-aplikasi permainan atau apa, itu cenderung anak kita terpengaruh oleh itu gitu ya. Kalau enggak minta pinjem, biasanya curi-curi pinjem terus nginstal aplikasi yang sama yang temennya pakai gitu. Kalau zaman sekarang kan main itu ada istilah mabar ya. Ayah bunda tahu nggak mabar ya? Main bareng ya. Nggak cuma sekedar nongkrong-nongkrong kumpul, di rumah pun biasanya mereka bisa saling komunikasi satu sama lain untuk itu melakukan main barengnya itu sendiri ya. Sehingga mereka saling komunikasi, ntar install ya di rumah ya, ntar kita main bareng. Nah itu. Jadi ada faktor yang paling tingginya itu ternyata memang terpengaruh oleh teman-temannya. Yang kedua, gadget ini juga banyak yang dijadikan sumber hiburan. Nah tadi kan di awal kita sudah sepakati ya, harusnya gadget itu hanya jadi alat, bukan jadi sumber utama hiburan. Nah sayangnya memang banyak anak ya, termasuk juga orang dewasa sih sebetulnya ini ya, jadi sumber hiburan mereka lihat video, mereka nonton musiknya gitu kan, terus juga mainin gamenya, itu jadi sumber kesenangan gitu. Bahkan ada satu quotes itu ya, ini buat emak-emaknya gitu. Istilahnya gini ya, kalau anak udah nggak ngekor, biasanya emak-emaknya siap nonton drakor tuh. Karena sumber kesenangan, aduh ini udah penat seharian itu, anak-anak udah pada tidur, udah rebahan, nonton Netflix atau apa gitu ya. Nah, terus juga ada faktor yang ketiga, kenapa ada anak yang memang akhirnya jadi kecanduan gadget. Mereka itu ingin populer di kalangan sekitarnya. Baik secara langsung, maksudnya gini, dalam tongkrongan ya, misal ketemu gitu ya, bawa handphone, ya aku udah dibeliin handphone sama ibuku. Itu satu hal yang kadang-kadang jadi apa ya, ya bukan bahan pamer sih ya. Cuma memang mereka tuh seperti itu gitu. Kalau mereka punya game gitu ya, terus di game saya itu ada item-item yang bagus gitu ya. Kalau istilah mungkin oleh benda pernah dengar gitu ya, skin atau apalah ya, beli item game, terus mereka pamerin temennya ini aku punya gitu ya. Nah, atau juga mereka ingin jadi populer di dunia mayanya. Jadi eh, apa ya, kemudahan orang untuk bisa populer zaman sekarang ini mempengaruhi juga atau mendorong banyak orang untuk menggunakan gadget dengan sangat-sangat screen time itu sangat banyak gitu ya. Dan anak-anak juga akhirnya terpengaruh ke situ juga gitu ya. Aduh, saya pengen viral gitu ya. Akhirnya mereka rekam, upload di medsos dan itu setiap hari gitu, ya, setiap hari. Memang menghasilkan, ya menghasilkan. Tapi kalau tanpa bimbingan ya, tanpa pengawasan juga ya khawatirnya ya anak kita malah abai sekitar dan fokusnya malah ke situ gitu kan. Terus juga sudah ada faktor ketergantungan. Jadi kalau yang ketergantungan ini ciri-cirinya sih kalau misal si gadgetnya kita ambil itu bisa tantrum luar biasa ya. Karena si anaknya itu udah merasa saya ya tidak bisa terpuaskan kesenangan saya itu dengan kegiatan lain selain dari gadget. Nah, itu udah paling bahaya ya. Dan yang paling tinggi juga faktor utamanya adalah faktor lingkungan. Lingkungan terdekat, siapa? Orang tuanya ya. Kalau misal anaknya ada yang kecanduan gadget, sederhana sih saya ngeceknya gitu ya. Gimana perlakuan orang tuanya itu terhadap gadget di rumah. Jadi kalau misal si papahnya gitu ya, kemana-mana bawa handphone, makan sambil pegang handphone, terus main sama anak handphonenya masih tetap dipegang, ya maklum lah ya, wajar lah kalau anaknya juga melakukan hal seperti itu gitu. Padahal ya kalau misal kita melakukannya apa ya, kalau kita nih ya menganggap si gadget itu adalah bahaya, terus juga kita tahu ya bahwa anak kita bakal niru kita, ya udah kita sebenarnya jangan lakukan itu gitu. Kalau anak sering melihat aktivitas seperti itu seakan-akan biasa, seakan-akan normal dilakukan di rumah, ya jangan salahkan anak juga akhirnya melakukan hal yang serupa. Kadang-kadang kita harus introspeksi ya berapa screen time kita terhadap gadget itu sendiri, dan kita lihat dampaknya pada anak kita itu ya. Kalau dia kecanduan gara-gara kita juga, apalagi udah dibeliin handphonenya sama kita, ya pokoknya jangan marahin anak lah. Itu jelas ada andil kita yang membuat si anak itu akhirnya jadi kecanduan. Nah, dengan memahami faktor-faktor ini, insya Allah kita harusnya bisa lebih memahami juga kenapa akhirnya anak-anak itu ada yang kecanduan gadget. Kang, apakah masih ada faktor lain? Oh jelas banyak. Tapi ini adalah 5 faktor yang paling tinggi gitu yang terjadi. Dari lingkungan terdekatnya, dari teman-temannya, terus juga dari faktor tren yang memang bermunculan sekarang, akhirnya mereka mendorong ya anak-anak itu untuk jadi kecanduan gadget juga. Nah, kalau misal ada anak yang kecanduan gadget, dampaknya itu apa gitu ya. Nah, dampaknya ini
eee, bukan hanya dirasakan oleh satu atau 2 orang. Karena ini juga sudah banyak riset, dilakukan gitu ya, tentang dampak dari kecanduan gadget itu memang lumayan parah ya, apalagi jika kecanduannya itu apa namanya, dilakukan atau terjadi ya pada saat anak usia dini, ya. Kalau misal sekarang kita lihat ya dampaknya itu macam-macam sebenarnya ya. Kalau saya mengklasifikasikannya jadi 3 dampak yang besar ya. Yang pertama itu dampak yang paling, berbahayanya adalah terjadinya perlambatan perkembangan kognitif anak atau kemampuan berpikir anak ya. Jadi ada yang memang akhirnya itu terlambat, bicara, speech delay, terus juga komunikasi terhambat ya, itu karena memang terlalu sering menggunakan gadget. Bahkan, eee, yang lebih parahnya pada saat si anak itu dari usia dini dia udah pegang gadget, dia nonton video misal gitu ya, yang videonya itu bahasa asing, wah itu udah pasti deh. Umumnya terjadi, speech delay, tapi faktor speech delay itu karena si anak lebih menyerap bahasa asing, jarang komunikasi secara langsung, akhirnya di rumah tuh roaming gitu, nggak paham antara apa yang diobrolkan sama si anak dengan orang tua atau orang rumah. Nah, itu yang paling banyak kami temui, ya. Jadi faktor, yang terhambat itu dari kemampuan bicara, komunikasi. Nah, karena memang mereka juga terbiasa berinteraksinya itu dengan layar gitu ya, akhirnya, eee, dia kehilangan keterampilan berbicara secara lisan. Nah, ini yang paling kita takutkan. Coba cek aja deh, kalau ada anak yang speech delay ya, saya memang kan ada beberapa faktor gitu ya, ada yang memang karena nggak menyusui juga bisa speech delay loh ya. Maksudnya tidak terlatih, rongga bicaranya, tapi faktor anak yang suka nonton video bahasa asing itu juga cukup besar andilnya terhadap membuat si anak itu jadi kesulitan, eee, atau kehilangan kemampuan bicara dan komunikasi yang sesuai dengan, lingkungannya. Terus juga ada yang kehilangan juga ini Bun, kemampuan berpikir kreatif dan daya imajinasi yang kurang gitu dari si anak ya. Karena memang saking mereka terpaku dengan gadget itu sendiri, akhirnya mereka kesulitan untuk mengembangkan imajinasi di pikirannya mereka gitu. Karena dirinya hanya bisa memfokuskan apa yang terjadi di layar. Sehingga untuk berpikir out of the box itu mereka mengalami hambatan ya. Dan yang paling ngerinya itu terjadi juga berkurangnya nih kemampuan, memori si anak ya, mengingat gitu ya. Karena memang, terlalu banyak informasi yang masuk ke si anak gitu, dan, karena dia terbiasa menggunakan gadget untuk langsung cari, informasi yang instan dan lain-lain, akhirnya tidak terlatih pikirannya itu untuk menyimpan memori secara alami. Nah, ini juga faktor yang, paling ngeri sebenarnya ya terjadi buat anak-anak kita. Kang, nah hanya, anak saya teh gitu baru juga diajarin. Nah, ini ada pertanyaan paling sering kalau saya beres parenting di sekolah gitu ya, "Kok baru diajarin udah lupa?" Gitu. Kalau ditilik-tilik lagi tuh banyak kejadian itu karena ini sih, karena udah terlalu banyak main handphone. Screen time-nya itu udah over banget gitu, dan tanpa pengawasan. Nah, itu yang utamanya ya. Nah, terus juga ini masih relate ya, gangguan, fungsi konsentrasi sebagai dampak yang kedua, kayak sulit fokus sama memperhatikan sesuatu untuk ngerjain apalagi buat ngerjain tugas sekolah, wah itu udah jangan harap. Gampang terdistraksi juga. Jadi kalau misal lagi fokus nih ya, udah bisa fokus gitu kan ceritanya. Ada gangguan dikit aja, buyar. Nah, itu juga faktor yang, waduh ini dampaknya bahaya lah ya. Termudah bosan, terus apalagi ya, cepat jenuh, nah itu. Terus juga sering lupa ini untuk beresin tugas atau sering melakukan kesalahan yang sama dan berulang. Nah, itu faktor juga, turunnya konsentrasi gara-gara kecanduan gadget. Intinya si anak itu jadi kayak kurang produktif aja gitu, mager gitu ya, karena memang kurang fokus untuk mengerjakan aktivitas yang lain. Nah, itu dampak yang kedua. Dan dampak yang ketiga dari kecanduan, gadget itu sendiri, ini yang paling ngeri sih, adanya kerusakan di beberapa bagian otak ya. Yang paling berpengaruh itu khususnya di bagian depan sini ya, di prefrontal cortex, di FPC, itu adalah bagian otak yang bertanggung jawab untuk mengendalikan emosi, membuat keputusan, terus juga kayak ngatur impulsivitas. Jadi kalau ada anak yang mudah tersinggung, gak cuma anak ya biasanya, orang tua gitu ya, orang dewasa, pokoknya yang mudah tersinggung, impulsif lah, nggak bisa nahan diri, itu karena FPC-nya terganggu. Nah, dan hasil riset juga banyak, temuan,
anak-anak yang udah kecanduan gadget itu terganggu tuh di bagian prefrontal cortex-nya. Makanya anaknya itu impulsif, nggak bisa diem, nggak bisa diatur. Nah itu dari situ juga, ya. Dan ini juga termasuk yang tadi, kenapa bisa dia nggak konsen, kenapa dia nggak bisa memusatkan pikirannya, itu karena memang ada ya kerusakan di situ, di salah satu bagian otaknya juga. Nah, eh, yang paling nampak gitu ya, anak-anak yang udah candu banget sama si gadgetnya karena ada kerusakan di beberapa bagian otaknya itu akhirnya si anak itu jadi gampang gampang stres, gampang depresi gitu ya. Memang masalah emosi itu jadi muncul. Oh, kalau udah kelihatan anak tuh gampang uring-uringan, biasanya relate dengan screen time terhadap gadgetnya. Bener atau bener banget? Pokoknya kalau ini ayah bunda yang ngejar di sekolah gitu ya, terus kalau ada anak yang uring-uringan, terus tanya aja orang tuanya, Bu, di rumah dikasih handphone nggak? Gitu. Atau pokoknya nontonin gadget. Gadget itu kan macam-macam ya, bukan hanya di handphone aja. Pokoknya di rumah interaksi dengan orangnya jarang ya. Si anak itu cuma ngerjain sendiri gitu, terus nonton TV atau apa gitu. Itu sering banget kejadian anak-anak impulsif. Itu kerasa banget di sekolah ya. Nah sekarang kalau kita udah tahu dampaknya ya, ngerasa ngeri nggak? Atau biasa aja nih? Ya kalau misal biasa aja kan feel masing-masing ya. Kalau misal Kang, buat saya mah biasa aja kayak gitu mah gitu. Ya wis, udah masalah buat saya. Kalau misal merasa ngeri ya, harusnya kita ada upaya untuk bisa mencari solusinya. Nah, di saya pribadi ya pernah mengalami beberapa apa namanya beberapa kasus gitu serupa, apalagi waktu di Bogor ada satu anak perempuan kelas 6 SD ya, ayah bunda. Dia ini kecanduan main salah satu game online sampai dia tuh mencuri uang ibunya. Ngeri ya. Ketahuannya apa gitu? Tiba-tiba ada notif pembelian Google Play sebesar 200.000. Ini kejadian berarti 2017 atau 2018 ya, saya agak lupa ya. Ibunya yang curhat itu ya di satu sekolah beres konseling itu, kejadian kakaknya gitu. Ini apa Kang, saya bingung nih si anaknya sampai ngambil uang saya dibeliin Google Play gitu ya. Mamanya marah besar ya. Marah besar dan matiin WiFi di rumahnya. Apakah masalahnya selesai dengan mematikan WiFi? Ternyata tidak. Ya, nanti saya cerita di belakang gimana solusinya ya, karena ini relate banget dengan nanti solusi yang akan disampaikan. Tapi itu sampai segitunya loh, dalam artian anak yang udah nyandu banget gitu ya sama satu kegiatan yang memang si kegiatannya itu di gadgetnya dia, berani loh ngambil tindakan seperti itu. Ya, dan pada saat langsung di-cut gitu aja gitu ya, sumbernya WiFi-nya atau ngamuk parah sampai berantem lah gitu si anaknya sama si orang tuanya tuh di rumah loh. Parah banget ya. Sampai bisa kejadian seperti itu. Nah, bahkan kalau kita lihat di media online itu banyak sekali berita gangguan jiwa ya terjadi gitu untuk anak-anak yang kecanduan handphone itu ya, kecanduan gadget itu. Sebenarnya kecanduan gadget itu bukan tentang gadget ya, tapi apa yang ada di dalam gadgetnya itu yang anak tuh benar-benar bisa fokus ke sana dengan waktu yang screen time yang sangat panjang ya. Nah, dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan dampak-dampaknya, mudah-mudahan kita sekarang makin aware bahwa ini teh ngeri. Kita harus bisa cari solusinya gitu ya. Terus gimana dong Kang gitu ya? Apa sih solusinya yang bisa kita hadirkan atau kita bisa cari gitu supaya si anak-anak kita tuh bisa terhindar nih dari yang namanya kecanduan tadi. Nah, saya akan coba uraikan ya 3 tips praktis aja sih ya. Nanti kalau Bunda ini malam ini kita spesial bakal ditanya jawabnya, saya porsinya bakal tambahin. Karena case per case untuk gadget itu lebih kompleks ya. Maksudnya banyak banget kasusnya termasuk akibat apa sebabnya juga berbeda-beda ya. Tapi kurang lebih insya Allah mudah-mudahan terjawab dari 3 tips ini. Yang pertama ya, nah ini saya benar-benar ngajak ayah bunda start dari sini dulu ya. Ingat materi pertama nggak? Waktu saya bahas tentang adakah aku di hatimu anak-anakku ya. Di situ kan ada saya jelasin tentang fase perkembangan manusia yang dijelaskan dalam Al-Quran. Di 6 tahun pertama kehidupan atau 7 tahun pertama kehidupan itu ada 2 fase utama. Dia mendengar dan usia 2 sampai 7 tahun dia melihat. Nah,
Karena memang faktor utamanya itu kenapa si anak bisa kecanduan karena ngeliatin kita ya. Makanya tips pertamanya itu ini berhubungan dengan mindset dari orang tuanya ya. Kita harus bisa menunjukkan bahwa sebenarnya gadget itu nggak penting, nak. Loh, kan Kang bukannya gadget itu penting? Ya, gadget itu penting untuk digunakan menunjang hidup, tapi sebenarnya nggak penting kalau kita lagi kumpul, ngerti nggak? Nah, jadi kalau saya kasih ilustrasi gambar situ, anaknya ada di sana, orang tuanya sibuk masing-masing dengan urusannya masing-masing ya. Ya karena anak melihat seperti itu, ya udahlah. Saya juga nggak apa, ya udah saya cari alternatif sendiri. Kayaknya asik tuh gadgetnya gitu ya. Seakan-akan si bapak kayak ini ayahnya baru pulang, baru buka pintu udah pegang handphone, makan pegang handphone. Kadang-kadang mandi juga bawa handphone. Pokoknya bawa handphone terus gitu ya. Ke masjid bawa handphone ya. Beres salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, bukan zikir, buka handphone. Anaknya ngeliatin ya. Wah ini kayaknya ada yang asik, ada yang penting di situ tuh. Ya akhirnya nggak salah kalau anaknya juga melakukan hal serupa. Nah makanya di sini ada satu quotes ya. Aktifkan anaknya, matikan gadgetnya. Ya, jangan dibalik ya. Aktifkan gadgetnya, matikan anaknya. Jangan, jangan dibalik ya. Aktifkan anaknya, matikan gadgetnya. Kalau kita lagi kumpul sama keluarga ya, ingat keluarga itu adalah customer priority. Kalau kita lagi kumpul sama keluarga, momen bareng seperti itu bukan tentang kuantitinya, bukan tentang lamanya kita kumpul, tapi kualitasnya. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas family time itu, ya, pada saat kita kumpul sama keluarga, adalah kita berinteraksi tanpa gadget di sekitar kita. Rasain deh, beda banget. Matiin TV, matiin handphone, bareng deh di situ. Itu beda banget loh. 15 menit, 30 menit terasa lama, tapi terasa nikmat sekali. Ketimbang kita 2 jam duduk bareng, tapi satu pegang handphone, satu nonton TV, satu buka laptop. Udah kelar urusannya. Semuanya punya urusan masing-masing, dan akhirnya nggak kerasa tuh kebersamaannya di situ. Nah, makanya di sini mindset utamanya ada di orang tua. Ya, tunjukkan bahwa gadget itu tidak penting di depan anak. Ya, dengan cara apa? Ya kita simpan gadgetnya, kita matiin gadgetnya pada saat kita bareng sama si anak. Ada salah satu cerita ya, salah satu syekh itu eh, ditanya gitu sama anaknya kenapa ke masjid nggak boleh bawa handphone gitu. Si bapaknya ini jawab balik ke anaknya. Bapak mau tanya ke kamu, kalau misal pemain bola itu mereka bawa handphone nggak pas mereka main bola ke lapangan? Anaknya mikir, enggak ya. Ditanya lagi, kenapa enggak? Ya karena nggak penting. Kan kalau bisa lagi di lapangan itu fokus buat main bola. Nah, begitupun pas kita ke masjid, handphone itu nggak penting, jadi nggak usah dibawa. Nah, itu relate sebenarnya kalau kita mau masukin ke yang lain-lainnya. Berarti pada saat kita kumpul bareng sama keluarga, handphone itu nggak penting, ya simpen. Rasain aja momennya. Yang penting itu adalah kumpulnya. Nah, itu bakal lebih meningkatkan kualitas family time-nya juga. Dan insya Allah anak kita bakal bisa mempelajari dari apa yang dia lihat. Nah, terus yang kedua, nah ini, ajak dia bermain, gunakan benda sekitar. Ingat materi Kak Dandi 2 minggu lalu ya, mengubah ya benda sekitar menjadi media belajar. Nah ini relate sekali, karena sebenarnya ya umumnya anak-anak itu bermain gadget karena mereka nggak punya pilihan lain. Adanya itu opsinya gitu ya. Nggak, ya udah gitu, main aja jadi ayo pakai gadget juga gitu. Dan sebenarnya anak-anak itu pada saat mereka mau main sama kita sebagai orang tua, itu kadang-kadang nggak harus seringnya, bahkan itu yang saya rasain sama anak saya itu bukan tentang harus ada benda mahal, mainan mahal gitu. Tapi memang ada kita terus mainin benda sekitar itu udah jadi satu hal yang mengasihkan banget sama si anak. Kita main bayangan, bahkan saya sering banget sama si Kaya, anak cikal saya itu main ngobrol pakai jari gitu. Saya jalan gitu terus yuk berpetualang, berpetualangnya itu naik ke sofa, main perosotan di sofa dan lain tapi pakai tangan. Ini kayak ngobrol aja gitu, ada interaksi gitu. Dan itu kerasa banget ya. Dia tuh akhirnya cuek sama si handphone. Karena yang faktor pertamanya pun saya udah nunjukin bahwa di alhamdulillah ya di rumah kami itu gadget handphone itu lebih dari yang saya pribadi itu ya ada 2 gitu, ada 3 bahkan ya. Itu saya simpan di meja. Sometimes saya uji gitu ya, dia ngambil atau enggak. Seringnya nggak ngambil. Seringnya dia nggak ngambil. Kalau sempat ya waktu awal-awal transisi pandemi itu agak-agak lebih screen time-nya. Akhirnya kita ngerubah mindset bareng, saya ngobrol sama istri,
Yuk kita perlakukan si gadget ini nggak penting, tips yang pertama tadi gitu ya. Terus saya sering ajak dia main, saya main sama dia tapi handphonenya saya simpan di samping. Sengaja saya biarin kayak gitu aja, geletakin, biar si anak ngelihat bahwa itu tuh benda yang nggak penting dan saya fokus untuk main benda-benda lain yang ada di rumah. Akhirnya si anak itu lebih menyukai itu ternyata karena bareng sama kita gitu ya. Eee, lambat laun, karena ini bukan harus sekali ya Bun, harus ada repetisi ya. Kayaknya terbiasa dengan handphone atau tab yang tergeletak itu aja dia nggak mainin, dia main sama yang lain, benda-benda lain aja gitu ya. Bahkan kalau saya tuh di rumah ada mainan balok sama Lego yang benar-benar itu tuh bisa meningkatkan imajinasi dan kreativitas dari si anak mau main apapun, ya medianya sama itu gitu ya. Ketimbang kita kayak beliin buat, apa ya, sengaja gitu ya, beli buat masak-masakan satu set, apa satu set, kayak saya udah cobain itu ternyata nggak, kurang efektif. Yang lebih efektif tuh ya memang menggunakan benda sekitar aja gitu. Nah, jadi ini ya hukumnya ya, anak-anak itu seringnya ya kenapa dia main gadget karena nggak punya pilihan yang lain. Maka ajak dia bermain menggunakan benda sekitar ya. Nah, tips yang ketiga, nah ini relate ya. Ini berlaku buat anak-anak kita juga yang sudah SD, SMP ya. Eh, jadi solusi juga sih. Ya, temukan bakatnya, jalankan hobinya. Karena udah mah tadi ya, yang pertama anak itu melihat kita kemana-mana bawa handphone, anak pikir itu penting, anak udah tahu ada kesukaan, akhirnya ngikutin kita. Kedua, kita juga nggak punya waktu buat main sama si anak. Yang ketiga, kita tuh nggak pernah menggali apa bakatnya, kita nggak pernah nanya apa hobinya gitu ya. Ya udah masing-masing aja berjalan gitu aja gitu. Akhirnya ya si anak kembali lagi ke mana? Ke handphone lagi. Handphone itu pelarian paling mudah ya untuk mencari kesenangan sesaat. Bahkan ada pembahasan khusus tentang dopamine detox itu ya, ketika kita udah merasa diri nggak produktif, sering males itu ya, sering mager, gara-gara udah sering banget scroll medsos nggak jelas itu ya, itu ada istilah dopamine detox di mana kita meninggalkan kebiasaan itu, kita ngekat. Nah, tapi ada hukumnya nih di sini. Nah, saya tulis di sini ya dalam bentuk quotes, untuk mengubah satu kebiasaan buruk harus ada penggantinya berupa satu kebiasaan baik yang sama asiknya. Jadi kata kuncinya itu nggak bisa kayak ujuk-ujuk gini, main handphone itu nggak bagus, belajar itu bagus. Tapi nggak bisa begitu di switch begitu aja, main handphonenya berhenti, langsung belajar. Nah, kayak yang kasus klien saya tadi, pada saat dia udah kecanduan sama game online-nya, sama ibunya disita device-nya, wifi-nya dimatiin, tapi nggak ada pengganti yang kebiasaan baik lain yang diganti gitu. Bahkan nggak ada yang asik, adanya juga, kamu belajar lah gitu. Ya anak belajar nggak enjoy, saya nggak suka gitu misalnya itu ya. Akhirnya dia nggak optimal ya. Nah, salah satu solusi yang waktu itu kami coba berikan ya, waktu itu anaknya akhirnya kami lakukan tes sidik jari ya. Kalau di Dirsa itu ada satu tes untuk melihat bakat bawaan lahir anak, namanya adalah tes genetik. Itu di-scan pakai sidik jarinya dilihat. Nah, terus dari tim lab kami mendetek nih secara multiple intelligence-nya dia condongnya kemana nih bakatnya gitu ya. Nah, pada saat itu hasil scanning buat klien saya yang di Bogor itu, anaknya ternyata punya bakat di art, di bidang seni ya. Nah, solusi yang coba saya berikan ya, Bu, coba tanya aja anak itu masih senang nggak dia gambar. Ibunya ingat-ingat, ya anak saya sebenarnya senang gambar Kang gitu ya. Cuma ya kalau sekarang-sekarang dia lebih seringnya main game aja. Ini ingat ya anaknya perempuan ya. Coba Bu tanya lagi aja gitu. Masih suka nggak gambar kakak? Nah, sambil ibu berdamai kayak karena kan tadi ya wifi di rumah dimatiin, yang kena imbas bapaknya juga, bapaknya ada kerjaan, wifi-nya mati, akhirnya wifi dinyalain lagi, ngobrol lah sama anaknya gitu ya. Kamu masih suka gambar? Ya, aku masih suka gitu. Terus saya juga menyarankan ibunya untuk menemani dulu anaknya main game. Jadi dalam artian pada saat wifi udah dinyalain, saya minta ibunya biar tahu apa yang dimainin sama anaknya dulu dan biar tahu juga kenapa itu tuh begitu mengasihkan bagi si anak gitu. Karena si ibunya itu lihat di permainannya itu kayak ada tusuk-tusukan, itu dia ngeri ya, apalagi kan farming ya, istilahnya itu cari makan dan lain-lain lah, kalau kalau yang suka main game dia tahu itu. Nah, ibunya itu nemenin si anaknya, biar dia terus tanya-tanya, "Dek, ini buat apa, Dek? Ini buat apa?" gitu ya. Ini mah aku nanti ngumpulin dulu bahan-bahan buat bikin bangunan dan lain-lain.
Si ibunya setelah nemenin anaknya beberapa waktu malah ngechat ke saya, "Kang, ternyata gamenya ramai juga ya." Kan saya bilang, "Ya itulah kenapa anaknya suka," kata saya itu gitu kan. Nah, dan untuk mengubah itu ya, mengubah kebiasaan tersebut harus ada penggantinya, tapi harus sama asiknya, Bu. Iya ya. Kalau ujuk-ujuk ibu ganti, ibu berhentikan begitu aja terus misal nggak dikasih opsi lain, bahkan cenderung boring gitu opsinya ya, anak bakal tetap balik lagi ke situ gitu. Nah, akhirnya tadi ya ditanya masih suka gambar masih, terus, saya coba sarankan waktu itu cari klub, gambar dan seingat saya ibunya nemuin di Bogor itu ada klub menggambar ini, kartun Jepang, manga. Terus anaknya dimasukin ke situ ya, dikenalin, gabunglah dia ke klub tersebut, ada apa, setiap 1 minggu sekali gitu kayak latihan gambar, anaknya suka ternyata gitu ya. Terus, ibunya mau support gitu ya, nanya ke saya, "Kang, gimana supportnya?" Ya udah Bu, gini, lihat dulu 1 bulan ke depan, kalau anaknya itu dia bisa, konsisten datang tiap minggu ke pertemuan tersebut, terus misal, dia tidak mengeluh gitu ya, Ibu boleh support lebih, misal nanti dibeliin, apa namanya, untuk gambar digital gitu ya. Akhirnya dilihat, dipantau, ternyata dampaknya itu si anak itu jadi dikit-dikit ngilangin kebiasaan di main game-nya, dia gambar di rumah. Nah, akhirnya ibunya beliin lah, buat gambar digital, fokus ke situ, akhirnya beneran berhasil gitu. Si game-nya pelan-pelan ditinggalkan, hobinya yang memang itu memang jadi bagian dari bakatnya dia juga dijalankan, ya. Dan itu luar biasa bagi saya adalah satu, apa ya, salah satu yang nggak bakal saya lupakan itu karena akhirnya ibunya senang ya dan bakat anaknya pun akhirnya muncul. Ada juga satu case yang serupa ya, ini juga anaknya kecanduan gadget, pada saat kita tes sidik jari itu, bakatnya ini di olahraga, ini lagi-lagi anak perempuan loh. Jadi, kasusnya itu yang aneh-aneh itu, ternyata bukan hanya anak laki-laki ya buat gadget itu, ini anak perempuan juga gitu. Sekarang itu berarti anaknya kelas 2 atau 3 SD, karena itu kejadiannya pada saat TK ya. Terus pas saya lihat hasilnya di olahraga, Bu, coba aja anaknya sering bawa olahraga. Ternyata yang malas itu ibunya. "Aduh Kang, Abina mager," cenah. Jadi untuk nganter keluar itu malas, kata saya, "Ya kalau gitu ibu harus terima anaknya di handphone terus." "Ah, nggak mau ah." Ya udah deh, coba gitu ya. Dicarilah olahraganya apa, ternyata anaknya itu suka bola voli. Nah, terus kemarin saya dapat chat dari ibunya, eee, Kang, saya pengen tes lagi buat adiknya," kata gitu. Alhamdulillah ini si kakaknya, sekarang udah kelas 2 SD, terus memang bener-bener suka sama voli, jadi dia ikut kegiatan voli di tempatnya, di kampungnya gitu, dan di sekolahnya juga dia bener suka sama voli. Dan sejak saat itu ya, handphonenya udah udah lupalah, dalam artian ada sih handphone gitu ya buat komunikasi doang, tapi dia lebih ke kegiatan olahraga. Termasuk ini kejadian di saudara saya sendiri, ponakan ya. Itu bener-bener yang namanya handphone bapaknya itu sampai rusak, dipakai main game sambil dicolokin gitu ya. Ternyata ketemunya itu sama di olahraga, kalau dia ke badminton. Adik kakak ya, laki-laki. Nah ini baru laki-laki ya, adik kakak bertiga laki-laki semua. Bener-bener kecanduan handphone, akhirnya teratasi dengan apa? Dia ada bakat di badminton, bahkan kemarin ikut kejuaraan. Setelah dia ke badminton itu, fokus ke situ, ya itu handphonenya berkurang dengan sendirinya. Jadi balik lagi ya, ini relate yang 3 tadi. Pertama, dari diri kitanya dulu, mindset-nya ini handphone tuh nggak penting, kalau lagi kumpul berarti yang lebih penting adalah keluarga. Terus yang kedua gitu ya, kita, harus mau nemenin seanak bermain, nemenin, apa yang mau dia lakukan itu, dan kita simpan aja gadgetnya di samping kita biar anak juga lihat bahwa waktu dengan saya itu lebih penting gitu. Nah yang ketiga tuh ini, temukan bakatnya, jalankan hobinya. Insya Allah itu bakal bermanfaat karena yang dipraktekkan sama Kang Sabto tadi itu sudah teruji dan udah terbukti ya. Alhamdulillah sejauh ini, feedback-nya positif ya. Maka dari itu silahkan ayah bunda nanti, lakukan satu persatu. "Kang, da aku teh nggak tahu atuh hobina mah kelihatannya main game." Coba cari opsi alternatif maksud saya gitu ya.
Kalau gitu, kalau jalankan hobinya main game, udah kan berarti saya nggak bisa apa-apa. Enggak, masih ada alternatif gitu ya. Temukan bakatnya dulu. Karena kan kalau kita nggak pernah, nggak pernah observasi, nggak pernah melakukan, ya kita nggak akan tahu. Maka dari itu kalau udah ketemu bakatnya, kita cari opsi. Dan ada waktu yang paling efektif itu untuk eksplorasi bakat yang mana, bakat itu kan ini ya, jatuhnya itu bawaan lahir, diasahnya itu yang bikin nanti itu ketemu sama minat. Kalau bakat sama minat udah ketemu itu jadinya passion. Yang mana si passion ini ya akan menjadi satu bidang keterampilan yang utama yang dimiliki sama si anak dan itu bakal ngebantu dia untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Itu passion. Jadi bisa jadi nih Bun ya, bisa jadi nih. Sekarang bakatnya olahraga, tapi pada saat seiring berjalannya waktu si anaknya itu nggak minat untuk dijadikan profesi, itu nggak masalah. Ya, sekali lagi Kak Samsul katakan itu tidak masalah. Karena nanti ada pertemuan antara minat sama bakat. Tapi tugas kita sebagai orang tua adalah menggali nih bakatnya. Jalanin aja itu sebagai hobi dulu. Nanti anak yang menentukan apakah hobinya ini akan dibuat untuk menghasilkan atau si hobinya itu ya sekedar jadi hobi aja gitu. Karena bakat anak itu kan nggak mungkin satu, pasti ada beberapa opsi. Kapan itu dilakukan? TK, SD. Ya, saran saya maksimalkan di fase itu, TK sama SD. Lakukan eksplorasi, kenalkan dengan berbagai jenis profesi sesuai bakatnya, apalagi ya kalau bisa gitu. Karena kalau dari hasil yang tes sidik jari itu ada bakatnya itu kelihatan dan dia bidang-bidang pekerjaannya pun kita sebutkan apa saja bidang pekerjaannya. Nah, kalau misal udah SMP baru kita kerucutkan benar-benar. Kalau dia mau ikut les kayak gimana, boleh tuh dari situ benar-benar disupport. Tapi kan boleh nggak les dari SD? Boleh ya. Tapi kalau mau dikerucutkan banget, setidaknya itu start dari SMP atau SMA. Biar nanti pada saat dia keluar SMA, kuliahnya pun nggak asal, udah sesuai sama passionnya dia, dan dia pun udah punya bayangan citra diri di masa depan, dia mau melakukan apa dalam kehidupannya. Ya, banyak sekali anak-anak kita tuh nggak pernah dilakukan seperti itu. Akhirnya kalau kita tanya udah dewasa, ya, kenapa kamu kuliah ke sini? Ngikut temen om. Kenapa kamu pilih jurusan ini? Aduh, nggak tahu, iseng aja. Iseng loh, kita bayar duit kuliah itu nggak iseng kan? Sebagai orang tua ya. Anak malah iseng gitu dan ngikut temen doang ya, sayang banget. Tapi kalau kita udah gali bakatnya dari dini, ya, dan dia memang akhirnya gitu ya, akhirnya nanti ketemu passionnya kemana, insya Allah bakal ngebantu anak-anak kita. Kang, kumaha lamun misal bidang bakatnya itu berhubungan sama gadget juga. Itu masih mending, karena yang dia lakukan ya itu untuk mengasah bakatnya. Dan dia tahu setelah misal ada waktu jeda di situ, waktu sholat dia berhenti, ada waktu istirahat, itu jatuhnya nggak kecanduan, tapi menggunakan tadi sebagai alat bantu. Ya. Oke, nah itu tips yang ketiga. Saya tutup dengan quotes ini ya, gadget itu harusnya bikin mudah, bukan malah bikin susah. Jadi ya buat Ananda di rumah ya putra-putrinya, mudah-mudahan yang sekarang nih lagi berjuang orang tuanya untuk menghindari anaknya atau mengatasi kecanduan gadgetnya. Tips dari Kang Samsu tadi yang 3 itu ya bisa dilakukan dulu, mulai dari diri kita, mulai dari bersama keluarga, dan yang terakhir mulai dari diri si anak. Itu sih ya lingkarnya. Dan insya Allah kalau dilakukan ya itu bakal ada dampaknya. Kalau butuh pendampingan atau konsultasi, insya Allah nanti kita bisa bantu juga melalui asesmen tadi, ada sesi konselingnya dan lain-lain lah ya. Nanti bisa kita lakukan secara berkesinambungan. Ya, baik. Itu materi untuk malam hari ini. Masih ada waktu, alhamdulillah 25 menitan. Kita bakal masuk ke sesi tanya jawab. Ya, Om Irman sudah standby? Standby, Kang. Oke ya. Jadi saya tutup dulu untuk materi malam ini. Mudah-mudahan putra-putrinya bisa terhindar dari kecanduan gadget, termasuk emak bapaknya. Ya biar lengkap toh gitu ya. Ya, Termasuk betul. emak bapaknya ya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Om Irman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah ya, buat di tema hari ini luar biasa banget. Terus yang lucu itu kalau kebalik, Kang, yang tadi. Gimana? Matikan anaknya, Woi. kebalik ya. Ini ya.
Iya. Berarti kan anaknya Hati-hati kalau aktifkan kebalik bisa gadgetnya. temu sama Wah, Kak Seto ya. jangan dong, bahaya ya. Oke. Kak Om Irman tanya Eh, jawabnya baik ini ya langsung ini aja ya, open cam aja sama open mic ya. Oke, boleh, boleh. Yang diutamakan di situ. Silahkan, silahkan Ayah Bunda yang mau bertanya bisa resen ya. Nanti dibuka juga untuk kameranya, biar nanti bisa langsung tanya langsung sama Kang Samsul. Oke, silahkan Ayah Bunda yang mau angkat tangan, mau bertanya. Silahkan resen di aplikasi ya. Nah, nih. Nah ini tadi juga Kang ada yang ini loh Kang, Apa? si anak ternyata denger ya pas waktu Zoominar ini terus bilang Kang Samsul juga ternyata ada anak yang dengar. Barusan anak pertama saya itu 12 tahun sana ya, bahaya. Gadgetnya mengganggu konsentrasi. Dia nyeletuk sana tuh Kang. Bener Bunda kayaknya jadi buyar hafalan Qur'annya. Mulai besok aku nggak mau buka HP lagi. Padahal si anak apa ya? Tuh banget Ya ada yang alhamdulillah seperti ya, itu. langsung langsung kedengeran sama anaknya itu. Iya, ngena banget. Oh ya, Ayah Bunda kalau misalkan ada yang mau bertanya via chat juga silahkan. Saya nanti Ada lagi nih bacakan, kayaknya. biar nanti Kak Samsul bisa dijawab juga. Sambil nunggu ada yang mau bertanya, resen ya. Oke. Menurut Kakak kan, olahraga mengalihkan gadget, dua anak saya ikut panahan. Bahwa orang tua dulu yang olahraga, jadi anak melihat, nah mereka kan start dari seeing is believing ya, melihat langsung. Ketika mereka main game di HP, otomatis fokus latihan mereka jadi buyar dan membuat mereka menggunakan HP seperlunya karena nggak mau tembakan fokus benar. Sekarang anak-anak lagi dicontohkan olahraga lainnya seperti jalan, zumba, dan mereka ngikutin bener. Nah, setuju. Jadi kegiatan interaksi apa namanya sosial ya, ketemu langsung, terus kegiatan yang nggak mager itu ngebantu banget ya untuk mengatasi kecanduan. Nah, ini ada pertanyaan nih Om Irman dari Bunda Imas. Kang, gimana kalau anaknya cepat bosen, udah diajak main ini itu, sebentar-bentar udah bilang bosen banget. Kita jadi bingung harus ngasih main apa lagi. Ya, disitulah kita dituntut jadi orang tua yang inovatif. Jadi kalau kan gini ya, cepat bosen itu ya tergantung ya. Emang cepat bosan beneran cepat bosan atau memang membosankan dari awal? Nah ini kan saya harus lihat juga ya mainnya kayak gimana. Kalau memang udah membosankan dari awal tuh kayak baru nonton film nih ya, baru nonton film baru start dari awal, filmnya udah apa namanya udah gak asik aja gitu. Itu pasti Ya, pengen pengen buru-buru lah gitu. Tapi kalau memang kita bisa merangkai apa namanya pada saat bareng sama si anak itu benar-benar mengasihkan itu mereka mau lagi dan lagi ya. Jadi memang ini dikembalikan ke skill kita. Kang ada ya, nggak sih panduannya gitu ya? Ya kalau kita belajar ilmu Montessori itu banyak sekali ya panduannya. Istilahnya itu ada play therapy ya. Nah, ini materi minggu depan ya, benar ya, nggak sih Om materi Irman? minggu depan Kang, betul. Nah itu materi minggu depan tuh play therapy bikin Happy. happy. Itu nanti wajib tuh minggu depan ikut ya. Dan harus saran saya nanti ajak nih teman saudara kerabatnya, teman di apa namanya di komunitas ya boleh diajak aja karena ini nanti sering relate ya. Nah, kan ini pertanyaannya bagus gitu ya. Kalau sempat bosan kayak gimana? Ya balik lagi kitanya membosankan atau enggak. Di play therapy itu nanti ada ya metodenya gimana biar si anak itu merasa enggak membosankan. Nah, itu Oke. nanti urusan Kak Dandi masuklah di situ gitu ya. Terus juga ini Om Irman ya, Nah ini, ada kalau yang misal bertanya lagi memang Kang? ya nanti kalau misalnya si anaknya itu merasa cepat bosan itu ya, yang paling biasanya bikin orang nggak bosan ya kalau itu sesuai dengan bakat atau hobi. Betul, Jadi betul. ada minat di situ biasa nggak bosan. Ya, kayak kita ya nggak bosan-bosannya gitu. Ada emaknya nggak bosan-bosannya marahin anak, mungkin udah hobi marahin anak. Jangan sampai ya itu jadi Jangan hobinya ya. sampai. Apalagi nih, Nah, ada ini pertanyaan tuh. pertanyaannya dari Bunda Nelis Fitriati. Izin bertanya, kalau anak saya kan punya penyakit tertentu yang tidak boleh capai. Anaknya berusia 4,5 tahun, Kang. Sedangkan Mm-mm. sedang aktif-aktifnya main motorik kasar, sangat aktif juga. Mm, mm, Jadi mm. saya kasih HP karena khawatir. Nah, kalau macet, Hmm, dia nangis sambil marah. Nangis marahnya bisa ditangani, ditangani ya. Jadi macet tuh kayaknya kayak buffering gitu loh, Kang.
atau mendekati Oh, oke kota oke habis. oke. Iya. Oh Apakah iya, disebut maksudnya itu kalau goblok? misal macet, bukan macet kendaraan ya kalau ini ya, Ya, kalau betul. buffering kali ya. Buffering, betul. Ya, seperti yang tadi Kak Samsul sampaikan, ciri-ciri udah mulai kecanduan itu ketika impulsif. Jadi nggak bisa Hmm. nahan emosi. Nah, ngamuk gitu ya. Nah, itu udah ada warning ya. Jadi kalau udah warning berarti harus apa? Ya dikurangin ya. Metodenya Ya. tadi bisa dilakukan sama ya Bunda. Karena memang gini, jangan sampai ya kita itu mencari solusi tapi malah nambah masalah. Mm. Jadi oke, kita anak saya sakit nih Kang, nggak boleh aktivitas fisik terlalu berat. Tapi memang kan di 6 tahun pertama itu anak itu cenderung motorik kasarnya dulu yang apa yang pertama si anak lakukan itu biasanya cenderung yang berhubungan sama motorik kasar. Nah, sebagai dari kita itu nanti yang memantaunya itu titik capeknya si anak itu segimana gitu. Ketimbang kita ngasihin handphone, akhirnya motorik kasarnya nggak terpenuhi, anaknya malah impulsif ya. Terus yang tadinya kita niatnya biar anak itu nggak sakit, malah nanti ada gangguan-gangguan lainnya yang membuat kita juga makin repot Oh iya. ya. Nah itu yang lebih mengerikannya situ. Jangan cari solusi yang menimbulkan masalah ya. Betul, betul. Nah, itu mengatasi masalah tanpa solusi jadinya. Bahaya ya. Oh, iya. Nah itu. Nah, ini Silakan, ada yang mau tanya lagi nggak nih? ada satu lagi nih, dari Bunda Ani. Kang, kenapa anak Mm-mm. saya suka minta gadget kalau kiranya mama atau ayahnya lagi sibuk? Ya, jadi pas Mm-mm. lagi sibuk tuh minta gadget. Kesempatan, Oh, apalagi kalau misalkan ada tamu nih, Kang. Ya, oke. ya kalau mama lagi ngobrol sama temen tuh, anak saya jadi minta gitu, kayak barusan mamahnya lagi ngisi Zoom, si anak minta gadget juga. Tidak maksa kalau saya udah bilang nggak boleh, yaitu biasanya gitu biasanya aja. Soalnya saya suka ngasih gadget cuman kalau hari Sabtu sama Minggu. Ini udah Oke. bagus banget ya Bun. Ah, Ya, Kang. sebenarnya udah bagus ya, udah bisa nolak. Nah, oh ya, saya mau sharing ini nih. Ini karena kan Sabtu Minggu ngasih ya. Ya. Hati-hati ini Bunda. Ini tolong banget ya, saya titip banget hati-hati buat ayah Bunda yang punya prinsip boleh main gadget weekend. Dan di situ nggak dikasih batasan. Tapi Senin sampai Jumat biar fokus belajar, nggak boleh pegang gadget. Nah, Awal-awal pasti. ini terlihat manis. Serius, Ah, ini saya titip banget nih, ngeri betul udah betul Kang. sering, Om Irman pasti sering juga nemuin yang kayak gini Pasti kasusnya. jadi full ya justru. Nah, karena Senin Jumatnya nggak boleh megang handphone, ya Nah, anak juga komit dan kita senang karena anak nggak megang handphone. Senin sampai Jumat udah saling komit nih. Sabtu Minggunya, masya Allah, dari bangun tidur sampai tidur lagi nggak berhenti. Dan kita mau melarang pun anaknya ngebalikin. Kan aku udah dari Senin ah, sampai Jumat udah ngikutin aturan Bunda. Sekarang urusan aku dong gitu. Dan itu langsung lebih ya. parah. Iya. IQ-nya kayaknya bagus tuh. Jadi ya iya ya tahu juga nih aku kena kaca kena kadalin sama si anak ya. Karena kalau dia beranjak remaja atau dewasa itu malah kurang bagus ya. Jadi yang paling yang cenderung lebih bagus itu adalah ada waktu screen time harian. Jadi nggak memilah kayak nanti boleh dibebasin Sabtu Minggu. Kang, aku mah Sabtu Minggu nggak juga cuma 2 jam. Nah itu better ya kalau seperti itu. Tapi ada tuh rules yang orang tuanya itu boleh main game, boleh apa weekend. Beneran itu mah. Dari bangun tidur, sholat, colokin PS, main game terus sampai tidur lagi besoknya gitu. Dimarahin nggak bisa ya. Ya. Nah terus kayak gimana kalau udah kejadian kayak gitu Kang? Ya ubah rulesnya lagi. Hmm. Obrolin sama si anaknya lagi gitu ya. Mending ada screen time harian ya daripada digebloken gitu ya di Ya. akhir weekend aja. Itu udah banyak tuh yang kayak gitu tuh kejadiannya tuh. Cecinya ada lagi tuh. Mungkin salah Ah, satu kelemahannya adalah lemahnya komitmen dari ayah bunda ya. ya betul Jadi ya. termasuk ini. Kenapa pada saat ada tamu anak tuh minta karena dia tahu di situ ada satu titik kelemahan. Ini bukan hanya minta gadget, minta uang, minta jajan, itu tahu betul tuh. Karena Kesempatan kalau lagi ada terbaik ya justru. tamu, kalau lagi ada acara, itu adalah kesempatan terbaik yang biasanya orang tuanya itu, sudah ini. Saya sering ngalamin itu, Kang. Ya cerdas ya anaknya gitu ya sebenarnya. Tapi kalau dari sebelumnya udah ada komitmen kayak ini kata kuncinya dari repetisi ya Bunda ya, bukan hanya cuma satu kali aja gitu ya. Komitmen itu diulangin lagi, ulangin kayak nanti kita berangkat ya ke acara itu, Bunda mau ini kalau misal kamu mau jajan, Bunda kasih jatah dari awal segini.
Kalau udah habis kamu nggak dikasih lagi. Jadi pada saat dia minta pun ya udah jangan dikasih, karena kalau misal di awal udah kita komit sama si anak terus anaknya minta kita langgar itu biasanya bermasalah. Ya, biasanya bermasalah. Karena memang yang bikin si anak itu akhirnya jadi berani karena anaknya tahu ada mama omdo lah paling juga nanti kalau gitu tetap dikasihin. Nah, kalau nggak kitanya pasangan. Makanya ini relate nih sama materi minggu kemarin, peran ayah. Konseling itu. Akhirnya apa gagal lagi dengan pasangan. Itu harus ada komit bareng sama pasangan ya. Ada Kang, lagi? saya mau nanya deh, boleh Kang? Pertanyaan saya. Boleh. Ini Jangan sih. kebetulan nih, saya punya anak ya baru 2. Nah, anak pertama saya ini saya kasih gadget, Kang. Nah, Nah, buat dikasih gadgetnya ini pertama itu saya TikTok itu diblokir, Kang. oke. Oh ya Karena kayak ada saya, kayak buat saya. orang tua, buat Kahisa tuh. Terus Oke. buat di setiap harinya ini dari 3 jam sekarang alhamdulillah bisa berkurang sampai 1,5 jam Hmm. kayak gitu. Nah, justru pertanyaan saya si anak tuh jadi eh, nggak betah di rumah, terus Hmm. main terus. Apa itu akibatnya ketika misalkan si anak kurang main HP? Ya, ini Om Irman nanya pura-pura ya mancing biar Om Irman ya. Jadi memang gini ya Bunda ya, ketika si anak itu lepas dari handphone, pasti itu kegiatan di rumah menjemukan ya. Kayaknya Hmm. dia main keluar. Bahkan ini Om Irman relate dengan fenomena lato-lato nih ya. Oh ya, Lato-lato itu mengganggu atau tidak ya? Ini pasti kalau ditanya gini ada dua kubu. oh Mengganggu ya. Kang berisik. Saya masuk ke Buat kubu yang setuju. tidak mengganggu ya. Tapi di sisi lain ya, akhirnya anak-anak itu lepas dari gadget untuk beberapa momen dan dia kotek-kotek gitu. Karena nggak bisa Hmm. main handphone sambil main lato-lato. Ya betul. Susah ya. Betul. Ya. Jadi memang ada plus minus gitu ya. Kalau namanya anak main keluar itu kan pertama gitu ya, seberapa jauh dia main, sama siapa dia pemain, dia mainnya sama apa gitu ya. Ya pasti panas-panasan, anaknya jadi kulitnya terbakar, ya segala macam lah ya, dekil dan lain-lain. Ya itu plus minusnya dari situ. Tapi kan ada plusnya lainnya itu adalah dia ada interaksi, terus juga ada latihan fisik, gak cuma diem, biasanya jauh lebih positif sih seperti itu gitu ya. Oh ya. Jadi jangan aneh ketika misal screen time-nya udah berkurang, dia aktif di luar ketimbang di Oh ya. rumah. Nah, ini Nah, ada tambahan pertanyaan nih kan. dari Bunda Beril, nyambung ya. Kalau Mhm. di rumah dibatasin screen time, tapi lihat anak lain pada dibatasin sama orang tuanya, dia jadi merasa nggak adil. Oh ya ini aku paham nih ya. Kalau batas waktu screen time-nya, tapi masih bisa tangani harus gimana kan? Gak bisa ngelarang anak orang lain main gadget. Nah ajak orang tuanya ikut parenting. Itu jawaban paling Iya, bagus jadi ya, Kang, ya. karena kan kita kalau gini ya dan sharing, jadi maksudnya kita ngobrol sama orang tuanya gimana, Bun. Sometimes gitu kalau kita yang ngomong kan nggak didengerin ya sama sama orang terdekat. Nah, Ya, betul. makanya boleh kalau ada parenting nanti hari Rabu ajakin tuh Bunda Bunda Beril ya. Ya. Bun, ikut tuh parenting yuk nanti ini. Nah, matematikanya kan relate tuh. Ada juga rekaman yang ini juga kan nanti ada di YouTube. Nah, itu boleh di iniin ya. Mudah-mudahan kita berdoa orang tua juga mau belajar. Karena ya itu ya, salah satu faktor yang nggak bisa kita kendalikan adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini berarti berkaitan dengan orang tua di luar yang nanti Hmm. ada dampaknya ke anak kita. Nah, itu kan faktor eksternal tuh di situ. Nah, kalau misal kita, ke anaknya kayak gimana, Kang? Tetap diberikan pengertian, ya. Dan jangan sampai kita yang malah kalah. Justru kita harus kasih pengertian tuh gini, "Oh, itu mungkin mamanya belum kasih tahu, Nak. Coba nanti kamu kasih tahu pelan-pelan." Nah, yang seperti itu boleh, ya. Boleh dilakukan. Terus juga gini, ada, hukum ini, apa ya, mengajarkan ini, kepemilikan. Ya, Hmm. jadi saya khawatirnya gitu ketika anak melihat itu merasa nggak adil, terus ngambil begitu aja handphone kita. Nah, di sini kita harus mengajarkan kepemilikan kepada anak yang mana ketika kita tahu benda itu adalah bukan punya kita harus minta izin dulu. Nah, coba kita cek si anak-anak yang di luar itu berarti kan udah diizinkan mungkin sama mamanya atau dia punya handphone sendiri, itu udah beda cerita. Yang kita bisa jelaskan, kalau, Bunda mah tetap Nina nggak akan ngizinin kamu seperti itu gitu ya, karena dampaknya seperti ini. Jelasin aja, "Kang, udah bocah keneh atuh 4, 5 tahun."
Bu, ya ingat anak kita ini manusia dan memang diberikan oleh Allah itu memahami. Kita jelasin aja dulu nggak masalah gitu ya. Kita kasih tahu buat nginput, buat menanamkan benihnya. Kalau kita nggak pernah kasih tahu, gimana anak mau tahu gitu dampaknya? Kita ceritain ke dia gitu. Baiknya nggak apa kamu main aja di luar, mama izinin, kamu bisa kasih tahu ke teman-temanmu juga. Jadi bukan kita yang malah jadi marah ke, eee, orang tuanya anak kita, teman kita, teman anaknya gitu ya. Tapi kita juga harus bisa memberikan perlindungan kepada anak kita dan biar anak kita nanti yang, lihat dampaknya aja, bisa jadi dia yang ngasih tahu teman-temannya, ya. Wah, Toh juga kalau udah main bareng mah gitu ya, pasti lebih mengasihkan sih. Saya kangen banget lihat anak-anak yang main, apa, petak layangan. umpet gitu ya, terus ya kayak gitu-gitu tuh saya Iya. bener-bener ini banget. Hmm. Apakah materi slide yang sudah disampaikan Kak Susu bisa kita dapatkan? Rekamannya ada di YouTube. Semua rekaman, Zoominar, Zoom Parenting itu ada di YouTube. Jadi ketimbang saya kasih slide-nya yang mana ketika PDF-nya sudah dikirim dan nanti jarang dibaca, mending buka YouTube-nya aja ya. Iya. Buka Nah, YouTube, Kang, Desa Consulting, langsung nanti lihat, ya, bisa Kang ini di-replay kan gitu ya. agak nyambung Boleh. nih Kang, pertanyaannya Kenapa? nih Kang. Kenapa? Dari Bunda Apriani, ya, Bunda Kenapa Imas kenapa? Apriani. Anak saya dibatasi sekali sehari cuma 1 jam. Tapi Mhm, jika disuruh berhenti, susah. Kadang masih marah emosinya juga. Ini nyambung ya. Tapi kenapa anak orang yang lain bebas bermain, nah, malah terlihat lebih baik saja, gak mudah emosi, jarang marah. Apakah ada metode khusus supaya anak bisa lebih paham arahan kita mhm pas waktu mhm. ngejelasin tuh Kang? Ya. Jadi alhamdulillah ini yang kami terapkan di Kaira. Kaira itu usia sekarang berarti 3 tahun ya, Om Irman ya. Tiga Dan tahun. dari usia 2 tahun itu pada saat kami, berhadapan dengan, pasca pandemi itu, saya udah ngasih tahu, "Nak, oke boleh 5 menit ya?" Pertanyaan saya apakah anak seusia 2 tahun itu udah tahu 5 menit itu segimana? Belum tahu. Iya, iya. Iya, tapi saya udah nanemin 5 menit ya gitu. Jadi terbiasa dulu. Nah, udah selesai itu kita yang komit nagih. Kita dulu harus komit nih. Tuh. Mau tapi dengan apa? Nah, jangan dengan emosi juga. Kalau dengan emosi nggak beres-beres itu ya. Tapi tidak dengan emosi seperti itu. Sampai akhirnya anaknya yang matiin handphonenya, disimpan. Nah, after disimpannya itu yang jadi pertanyaan, mau ngapain? Nah, kembali lagi Hmm. ke tadi yang awal. Yuk, ini yuk bantu mama ini yuk. Yuk sama ini yuk. Kalau tadi misal melihat dia yang kok teman-temanku mah, nah itu kan tadi sudah saya jawab itu ya. Jelaskan lagi, jangan bosan jelasin dampaknya. Tapi udah itu alihkan dengan kegiatan lain. Alihkan dengan kegiatan lain. Kalau nggak dialihkan dia bakal ingat terus. Kalau nggak dialihkan dia bakal minta lagi. Ya, gitu sih ya untuk Bunda Imas. Ya, Oh ini jam berapa Om? 21.22 ya. 8 Saya ada menit lagi. pertanyaan lagi? Nah, Ya. silahkan buat yang mau bertanya lagi bisa di kolom chat ya, ditanyakan langsung. Terus kalau misalkan memang mau bertanya bisa raise hand biar nanti kita buka eh camnya, plus langsung bertanya langsung ke Kang Samsul ya. Mm-mm. Iya. Di antara ayah bunda ini ada yang pernah ikut genetik gak ya? Saya belum tahu nih ya. Jadi kan di kami itu ada 2 tes ya, persona sama genetik untuk anak ya. Persona itu untuk melihat karakter, tugas perkembangan, IQ dan lain-lain ya, yang itu memang 1 tahun 1 kali. Kalau genetik itu cukup 1 kali seumur hidup ya. Nah, kalau misal udah, lihat itu, nanti di sesi Q&A 1 bulan sekali yang hari Kamis yang eksklusif, Bunda bisa tanyakan ulang, apa namanya, tentang sini pengarahannya kayak gimana, takutnya lupa gitu ya. Itu Ya. dan yang paling bagus itu nanti diobrolkan sama pasangan. Jadi kita bikin planning gitu, kayak kita bikin, apa namanya, kalau di perusahaan itu ada targetan mau kayak gimana, itu nanti sama pasangan di rumah. Biar bisa terarahkan dengan baik gitu ya. Silakan, Om Irman, ada satu lagi mungkin? Oh, Em, Omi alhamdulillah sudah ikut genetik, alhamdulillah ya. ini udah dua-duanya juga. Oh ya, buat baru gabung yang baru gabung buat di grup eksklusif ya, buat yang udah melaksanakan psikotesnya juga. Nanti kita bakal ada sesi Q&A di awal bulan ya, di awal bulan. Hmm, Nanti mungkin bisa tanya langsung tuh. Terus kita juga bakal ngejelasin per satu itemnya juga ya. Jadi jangan lewatkan di save di tanggalnya juga di bulan pertama ya. Di bulan nah pertama di di hari Kamis. ya minggu pertama ya di hari Kamis
minggu pertama itu ada sesi Q&A khusus untuk klien atau member yang sudah melakukan tes buat anaknya. Ada Pak, saya berdaftar mau ikut genetik di PAUD Alfirus Alhamdulillah. Oh iya. Tes ya. Kalau untuk bulan ini lagi ada promo ya Om ya untuk genetik Oh iya. yang tes home visit ya, kalau nggak salah ada ya. Buat yang nanti kita masuk buat di slide akhir Kang. Kalau itu Oh nanti boleh itu ya. dijelasin aja nggak apa-apa. Ah, ah, Barangkali ada orang tua nanti yang perlu ah, bisa dibantu juga. Karena ah, kan kalau genetik itu investasi 1 kali seumur hidup ya. Jadi betul. mumpung ada momennya itu bisa langsung dimanfaatkan. Silakan Om Irman. Oke, siap. Mungkin buat di materi itu aja ya, Kang. Yep. Yep. Saya izin share screen. Bentar, share screen. Pertanyaan tuh Om terakhir tuh. Oh, udah ada. Bagaimana mendidik anak tanpa gadget? Bisa diulang materi hari ini. Tapi kalau ini ya Bunda, kalau tanpa gadget banget sih saya rasa kurang tepat, dan memang dalam artian gadget itu bukan dihilangkan, tapi diberikan pengertian dan pemahaman ke si anak bahwa gadget ini alat bantu kehidupan kita ya. Karena memang kalau anak kita gaptek dalam artian kita kenalkan gadget juga kasihan ya, karena dunia ini begitu cepat berkembang dan gadget atau teknologi itu juga cepat berkembangnya seperti itu.